Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilman Aviasi, channel yang membahas tentang dunia penerbangan. Oke, adapun kita sama-sama mengetahui PPKM diperpanjang di daerah Jawa dan Bali dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2021, dan untuk PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali diperpanjang sampai 23 Agustus 2021. Oke, untuk kalian yang terbang menggunakan pesawat udara, adapun persyaratan-persyaratannya adalah syarat perjalanan dengan transportasi udara berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 57 tahun 2021 berlaku mulai 26 Juli 2021 dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, serta dari dan ke daerah dengan kategori PPKM level 4 dan 3 harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan melakukan hasil tes negatif PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Adapun untuk bepergian ke daerah yang level PPKM-nya level 2 dan 1 adalah hasil tes negatif PCR 2 kali 24 jam atau hasil tes negatif antigen 2 kali 24 jam. Untuk perhatian, penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara dibatasi. 2. Wajib mengisi Indonesia. Jadi kalian harus mendownload aplikasi di Play Store atau App Store, yaitu aplikasi Indonesia. 3. Menerapkan protokol kesehatan 6M. 4. Kartu vaksin dikecualikan bagi perjalanan udara dengan kepentingan khusus medis yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis. Jadi ini kalau kalian misalnya terkena tidak bisa vaksin, kalian harus menunjukkan surat atau surat keterangan dari dokter spesialis tentang penyakit kalian, apa alasannya, karena nggak divaksin ya. Terus untuk ketentuan perjalanan orang dalam negeri itu di masa pandemi tidak berubah. Jadi masih untuk peraturannya masih dengan peraturan yang sama ya. Kita sudah bahas di channel saya, tapi di video yang sebelumnya ya saya udah rincikan ya di situ. Oke, dan untuk satu lagi, kalian
harus mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Itu syaratnya untuk terbang juga menggunakan pesawat. Adapun tahapan untuk mendapatkan kode QR hasil tes COVID-19 pada aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, kalian akan melakukan tes COVID di fasilitas kesehatan yang telah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini kalian harus mendapatkan PCR itu atau hasil tes COVID-19 itu melalui rumah sakit yang telah mendapatkan sertifikat atau terhabilitasi dengan Kementerian Kesehatan. 2. Hasil tes COVID-19 akan diinput pada aplikasi Peduli Lindungi oleh Paskes sesuai NIK atau sesuai KTP masing-masing ya. 3. Download aplikasi Peduli Lindungi melalui Google Play Store atau App Store pada smartphone Anda. 4. Registrasi dan login pada aplikasi Peduli Lindungi, lalu klik paspor digital untuk melihat hasil tes COVID-19. 5. Klik hasil tes COVID-19 maka akan muncul kode QR pada aplikasi Peduli Lindungi di smartphone Anda. Oke, untuk perhatian ya. Segala bentuk pemalsuan dokumen, baik itu surat keterangan vaksin atau surat kesehatan hasil tes COVID-19, identitas diri seperti KTP, paspor, dan lain-lain, surat keterangan lainnya adalah perbuatan melanggar hukum. Dan adapun sanksinya, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pasal 263 dan 268 KUHP tentang membuat surat palsu dan pemalsuan surat. Oke, untuk turunkan angka positif COVID-19 dengan PPKM ini, yang pertama, apa sih P itu? P itu adalah patuhi aturan PPKM level 1 sampai dengan 4. P yang kedua, pakai masker saat bertemu orang lain. Adapun K-nya, kurangi mobilitas seperti bepergian atau liburan. Untuk M-nya, maksimalkan program vaksinisasi. Oke, mungkin ada tambahan untuk pelaku perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Ini yang saya dapat infonya ya. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antara kota atau kabupaten di daerah Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen yang berlaku H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1. Oh, ini adalah kabar
gembira buat kita semua yang kangen dengan transportasi udara atau bepergian dengan menggunakan pesawat udara, yaitu perjalanan ke daerah Jawa dan Bali itu dapat menunjukkan hasil negatif antigen 1 hari sebelum bepergian, dengan syarat kalian sudah menerima vaksin dosis kedua. Adapun untuk kalian yang belum menerima vaksin kedua, minimal vaksin ke-1 kalian harus tetap PCR, dan PCR-nya itu harus di rumah sakit yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Oke, cukup, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.